Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ikhwatal iman rahimakumullah. Dalam Islam ada 25 nabi yang wajib diketahui yang namanya disebut dalam Al-Quran. Namun di dunia ini ada ratusan ribu nabi lainnya. Diriwayatkan dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu an. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, ada berapakah jumlah nabi?" Rasulullah menjawab, "Nabi ada 124.000 orang, dan di antara mereka ada para rasul sebanyak 315 orang. Jumlah mereka sangat banyak." Syariat setiap rasul bisa berbeda, namun dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, akidahnya tetap sama, yaitu akidah tauhid, menyembah Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Ikhwatal iman rahimakumullah. Menurut sebagian pendapat, ada 4 nabi yang diyakini masih hidup hingga saat ini. Satu di antaranya bukan dari kalangan 25 nabi dan rasul yang wajib kita imani. Mahmud Asy-Syafrawi menjelaskan dalam bukunya Khidir alaihissalam, nabi misterius, penguasa samudra yang berjalan secepat kilat. Ada 4 nabi yang diperkirakan masih hidup sampai saat ini atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa adalah putra dari seorang wanita suci, yaitu Sayyidah Maryam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Isa kepada kaum Bani Israel. Nabi Isa mendapatkan banyak mukjizat dari Allah untuk membuktikan kebenaran ajaran yang dibawanya. Kisah Nabi Isa yang melatar belakangi pendapat bahwa ia masih hidup adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 157. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan kami hukum juga karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Nabi Isa selalu dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu siapa yang sebenarnya mereka bunuh, melainkan hanya mengikuti prasangka saja. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Tapi Allah telah mengangkat Nabi Isa ke hadiratnya. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana." Menurut ayat ini, Nabi Isa tidak dibunuh dan tidak disalib. Nabi Isa diselamatkan oleh Allah, diangkat ke langit, dan diberikan suatu tempat yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berdasarkan ayat ini, sebagian ulama berpendapat bahwa Nabi Isa masih hidup hingga saat ini. Allah mengangkat Nabi Isa ke langit dan akan mengirimnya kembali ke bumi sebelum hari kiamat untuk melawan Dajjal. Selanjutnya yang kedua yaitu Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris lahir di Babilonia. Beliau adalah keturunan Nabi Adam yang ke-6 dan menjadi nabi kedua yang wajib diimani. Nabi Idris adalah nabi yang pandai dan tekun dalam belajar. Dia memiliki banyak keahlian, di antaranya membaca, menulis, membangun rumah, dan ahli dalam ilmu perbintangan. Selain itu, Nabi Idris juga sangat memuliakan tamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur fil kitabi Idris, innahu kana siddiqan nabiyya, wa rafa'nahu makanan aliyya. Ceritakanlah Nabi Muhammad tentang kisah Idris dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah orang yang sangat benar dan membenarkan, juga seorang nabi. Kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi.
Nabi Idris adalah keturunan pertama yang kemudian diutus menjadi seorang nabi setelah Nabi Adam dan Nabi Sis. Nabi Idris menerima sebanyak 30 suhuf yang berisi tentang ajaran kebenaran seperti halnya Al-Quran. Suhuf tersebut menjadi petunjuk untuk disampaikan kepada umatnya. Karena kesolehannya, nama Nabi Idris sangat terkenal di kalangan penduduk langit. Suatu ketika Nabi Idris dikunjungi malaikat pencabut nyawa. Keduanya bersama-sama sampai 4 hari. Hingga akhirnya Nabi Idris merasakan keanehan dan dia bertanya, siapa sebenarnya yang telah mengunjunginya itu. Setelah mengetahui bahwa ternyata dia adalah malaikat pencabut nyawa, Nabi Idris lantas mengajukan beberapa permintaan. Di antaranya adalah dia minta nyawanya dicabut, kemudian dihidupkan lagi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Idris juga meminta untuk melihat neraka dan surga. Ketika berada di surga, Nabi Idris meninggalkan sandalnya. Kemudian Nabi Idris izin kepada malaikat untuk mengambilnya. Namun karena merasakan kenyamanan di surga, Nabi Idris tidak mau keluar. Dia meminta malaikat untuk meninggalkannya di surga. Dan ia tetap berada dalam surga sejak saat itu. Kisah Nabi Idris ini juga termuat dalam kitab Durratun Nasihin karya Syekh Utsman bin Hasan. Berikutnya yang ketiga yaitu Nabi Ilyas. Nabi Ilyas adalah nabi yang terkenal semangatnya dalam berdakwah. Nabi Ilyas diutus untuk kaum Bani Israel yang menyembah berhala. Kerasulan Nabi Ilyas dikisahkan dalam Al-Quran, surat As-Saffat ayat 123 sampai 126. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna Ilyasa laminal mursalin, idh qala liqawmihi ala tattaqun. Atad'una ba'law wa tadharuna ahsanal khaliqin. Allaha rabbakum wa rabba abaikumul awwalin. Sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk para rasul. Ingatlah ketika dia berkata pada kaumnya, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Apakah kamu terus menyeru Baal dan meninggalkan sebaik-baik pencipta, Allah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu terdahulu?" Nabi Ilyas lahir di Ba'labak, Lebanon. Nabi Ilyas diutus untuk kaum Bani Israel yang ada di sekitar Yordan dan Syam. Nabi Ilyas adalah orang yang berhati lembut, baik hati dan penyabar. Pada suatu hari, Nabi Ilyas kedatangan malaikat maut yang ingin mencabut nyawanya. Ketika itu, Nabi Ilyas sedang duduk berzikir. Ketika ia mengetahui nyawanya akan diambil, ia bersedih dan menangis. Ia menyesal karena jika ia meninggal, ia tidak bisa lagi berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara orang-orang yang masih hidup masih bisa terus berzikir dan memuji Allah. Kemudian Allah memerintahkan malaikat maut untuk meninggalkan Nabi Ilyas dan membiarkannya hidup. Akhirnya malaikat Israel menunda tugasnya untuk mencabut nyawanya. Dan menurut satu pendapat, Nabi Ilyas masih hidup dan terus berzikir kepada Allah. Dalam kitab Qasasul Anbiya, kisah-kisah para nabi, Imam Ibnu Katsir menyampaikan sebuah riwayat bahwa Nabi Ilyas dan Nabi Khidir bertemu di setiap bulan Ramadan di Baitul Maqdis. Keduanya juga menunaikan haji setiap tahun dan meminum air Zam-Zam. Mereka saling mencukur rambutnya secara bergantian. Kemudian mereka berpisah dengan mengucapkan kalimat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. La yasuqul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifus su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billah. Doa Nabi Khidir ini memiliki banyak hikmah bagi setiap orang yang membacanya.
Salah satunya adalah mendapatkan manfaat kemudahan dalam mencari jalan keluar bagi setiap kesulitan. Dianjurkan untuk membaca kalimat ini pada waktu pagi dan sore hari. Selanjutnya yang terakhir adalah Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir tidak termasuk Nabi yang 25. Namun kisahnya diceritakan dalam Al-Quran, surat Al-Kahfi ayat 60 sampai 82. Ketika ia bertemu dengan Nabi Musa. Dalam kisah itu, Nabi Khidir alaihissalam mengajarkan tentang ilmu dan kebijaksanaan kepada Nabi Musa. Nabi Khidir nama aslinya adalah Balia bin Malkan. Beliau disebut Khidir yang artinya hijau karena ketika Nabi Khidir duduk di suatu tempat, maka tempat tersebut menjadi subur dan menghijau. Sebagaimana hadis yang terkenal yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Mayoritas ulama mengatakan bahwa Nabi Khidir akan hidup sampai hari kiamat ketika sangkakala ditiup. Syekh Yusuf An-Nabhani mengatakan, keterangan bahwa Nabi Khidir masih hidup adalah sudah menjadi ketetapan para wali dan didukung oleh para ahli fikih, ahli usul, dan mayoritas ahli hadis. Dalam kitab Al-Asrar Ar-Rabbaniyah, karya Syekh Ahmad As-Sawi Al-Maliki, diterangkan, telah berkata Al-Ala'i dalam kitab tafsirnya, sesungguhnya Nabi Khidir dan Nabi Ilyas hidup sampai hari kiamat. Dikisahkan bahwa Nabi Khidir telah meminum air Ainul Hayat atau mata air keabadian atas arahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal inilah yang membuat beliau berumur panjang. Adapun tugas yang diberikan kepada Nabi Khidir adalah memberikan petunjuk dan pelajaran mengenai hikmah kepada para wali Allah. Wallahu a'lam bishawab.